Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi genetika dan sintesis protein. Baik, langsung saja kita lanjut. Ya. Yang pertama ada struktur kromosom. Nah, struktur kromosom terdiri dari sentromer, kromonema, telomer, satelit, dan lengan kromosom. Nah, ini dinamakan telomer, dan yang ada di tengah ini namanya sentromer. Lalu yang ini adalah lengan panjang. Selanjutnya jumlah kromosom. Jadi pada manusia terdapat dua jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada wanita sendiri itu terdapat 22A plus XX dan pada pria 22A plus XY. Nah, secara total manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh autosom dan satu pasang kromosom seks gonosom. Nah, tipe-tipe kromosom itu terdapat 4 macam, yaitu ada telosentris, subtelosentris atau akrosentris, submetasentris, dan metasentris. Nah, yang pertama ada metasentris, yaitu sentromernya terletak di tengah, sehingga bentuk sentromernya seperti huruf V kebalik ya. Lalu selanjutnya ada submetasentrik, di mana kromosomnya, sentromernya itu sedikit lebih panjang dibandingkan dengan lengan satunya. Nih, submetasentrik ya. Nih, dia lebih panjang sebelah. Lalu ada akrosentrik ya, tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromonema. Nah, jadi akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Ini akrosentrik. Nih. Dan yang terakhir adalah telosentrik, yaitu sentromernya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Selanjutnya, kariotip kromosom manusia. Nah, pada sel sperma terdapat 22A plus X atau 22A plus Y dengan sel ovum 22A plus X. Jadi pada pria itu terdapat 22AA plus XY atau 44A plus XY atau 46XY, dan yang wanita 22A plus XX atau 44A plus XX atau 46XX. Selanjutnya ini adalah gambar DNA ya. Struktur DNA terdapat sitosin, guanin, adenin, dan timin. Ini adalah gambar DNA. Ini ada helix, ada base pair, ada base split out. Jadi DNA ini itu adalah deoksiribonukleat acid. Oke, lanjut. Selanjutnya ada struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Nah, ini adalah gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa. Ini ada gambarnya OH O ya. Lalu yang kedua ada gugus fosfat atau osteroofosfat atau PO43-min. Nah, ini ada gambarnya. Lalu ada basa nitrogen atau nukleobasa ya. Dan ini ada gambarnya. Bentuknya seperti ini. Jadi terlihat perbedaannya dari ketiga penyusun DNA. Oke, selanjutnya adalah replikasi DNA. Adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Nah, jadi waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Nah, proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Yang selanjutnya yaitu ada replikasi DNA. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, mula-mula
helix ganda nih dibuka menjadi 2 rantai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk helix ganda kembali. Primase 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untai tangan DNA baru yang disebut loading strand dan loading strand. DNA polimerase membentuk loading strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut fragmen Okazaki. Ya, di nomor 7. Setelah itu enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan loading strand tersebut. Ya, di sini. Oke, lanjut. Yaitu ada RNA. Struktur RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitogren. Nih, ini adalah struktur dari RNA. Ada adenin, guanin, timin, dan sitosin, sama dengan DNA. RNA memiliki 2 jenis, yaitu genetik dan non-genetik. Nah, untuk RNA genetik ini terdapat pada organisme yang tidak mempunyai DNA, sedangkan non-genetik itu kebalikannya, dia terdapat pada organisme yang mempunyai DNA. Nah, untuk RNA non-genetik ini terdiri dari 3 macam, yaitu adalah RNA ribosom, RNA messenger, dan RNA transfer. Yang pertama ada RNA ribosom atau rRNA, yaitu tepatnya pada ribosom yang dibentuk oleh DNA. Kemudian yang kedua ada mRNA atau RNA messenger yang berperan dalam membawa kode genetik dari inti sel yaitu DNA ke sitoplasma yaitu ribosom. Dan yang ketiga yaitu tRNA atau disebut dengan RNA transfer. Nah, tRNA ini terletak di dalam sitoplasma dengan rantai tunggal pendek yang berperan dalam menerjemahkan kodon dari mRNA. Jadi saling berkesinambungan, saling berurutan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Bisa kita lihat dari tabel ini, yaitu bisa dilihat misalkan ada komponen gula. Pada DNA ada deoksiribosa, sedangkan pada RNA ribosa. Jadi perbedaannya sangat terlihat sekali ya. Dan ini adalah struktur bagan dari RNA dan ini adalah bagan dari DNA. Ya, itu tadi penyampaian materi tentang genetika, materi genetik dan sintesis protein. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang tadi disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.